yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Patimura. Perkenalkan, nama saya Windianti Tundu, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA Kristen YHS Makassar. Saat ini menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Patimura Ambon. Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran dengan materi mengidentifikasi informasi, gagasan umum dan fakta dalam teks eksplanasi. Berikut video saya, selamat menyaksikan, terima kasih. Oke, selamat pagi. Ketua kelas, boleh siapkan, sudah rapi ya? Oke, botolnya Angel. Botol airnya tolong disimpan di bawah. Ketua kelas, silakan siapkan. Stand up, please. Greetings. Good morning, Ma'am Windy. God bless you. Oke, God bless you too. Orang mau berdoa? Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tangan kami ini belajar bahasa Indonesia. Tuhan tolong berkati kami akan belajar dan yang akan mengajar kami. Ini doa anakmu di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Cia. Absen ya. Siapa yang tidak hadir? Alex. Valen, kenapa? Siapa lagi? Indonesia. Cindy, kenapa? Dari ini kok juga. Siapa? Tadi di situ kamu. Iya. Oh, berarti tadi kita sudah. Oh iya. Berarti ini saya sakit ya. Yang lain hadir. Oke, silakan baca bersama-sama. Ya, hari ini pembelajaran kita adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Baik? Sehat? Oke, baik. Firman Tuhan pagi hari ini yang mendasari pembelajaran kita adalah, satu orang boleh baca? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan yang mendatangkan kebaikan. Kira-kira apa maksud firman Tuhan hari ini? Rancangan Tuhan indah pada waktunya. Rancangan Tuhan indah pada waktunya. Masih ada tambahan? Rancangan Tuhan membawa damai sejahtera. Jadi hari ini apapun yang kita boleh alami, dimulai dari pagi hari, kita boleh bertemu semua dalam penyertaan Tuhan. Nah, terkait dengan pertemuan kita hari ini, maka pembelajaran kita hari ini berbicara tentang dengan KD. Satu orang bisa baca KD-nya apa? Mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, lisan dan tulis. Oke. Kata inti yang bisa kita pahami di sini apa? Mengidentifikasi. Jadi kali kita hari ini kita akan mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang pertama, Memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dilihat. nah IPK yang pertama kita akan memahami informasi yang ada dalam teks eksplanasi dan kejadian-kejadian apa yang ada di dalamnya. Nah, lihat IPK yang kedua, menemukan gagasan
Berarti dalam IPK kedua kita akan apa? Menemukan gagasan umum dan fakta. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anakku dapat mengidentifikasi informasi, gagasan umum dan fakta dalam teks eksplanasi. Ya, terima kasih Mimits. Oke, materi kita pagi hari ini adalah teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Saya pengen bisa tahu. Mungkin sudah pernah mendengar, ada gambaran apa sih teks eksplanasi? Apa teks eksplanasi? Teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya, atau yang lainnya. Oke, benar sekali ya Regenia, terima kasih. Jadi kalau kita belajar teks eksplanasi, maka kita akan mempelajari peristiwa atau fenomena tentang alam, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Dari teks eksplanasi kita akan belajar tentang mengapa dan bagaimana sebuah peristiwa bisa terjadi. Jadi kata intinya dapat kita pahami dalam teks eksplanasi adalah mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Oke. Nah, lihat apa yang kalian lihat di sini. Ini banjir, toh? Kalau ini mengungsi, ya. Warga yang mengungsi. Lihat. Rumah tenggelam. Rumah itu termasuk apa? Rumah termasuk apa? Tempat tinggal. Berarti ini golongan harta benda. Ini lihat mobil. Kenapa dia? Tenggelam. Nah, situasi banjirnya ini itu adalah fenomena alam. Sedangkan ini bagaimana orang mengungsi, harta benda yang tenggelam itu bisa dikategorikan dalam fenomena sosialnya. Sampai di sini jelas nggak? Jelas. Oke. Nah, dalam teks eksplanasi itu ada ciri-cirinya, ya. Untuk bisa membedakan teks eksplanasi dan teks yang lain, yang pertama bahwa dalam teks eksplanasi informasi yang disajikan itu tidak dibuat secara imajinasi. Imajinasi di sini artinya apa? Imajinasi artinya apa? Ya? Hai pohon, tinggi sekali engkau, indah bagaikan apa? Tidak ya? Tapi disajikan berdasarkan fakta. Ada data yang diperoleh. Jadi ini tidak dibuat-buat, tetapi berdasarkan fakta yang ada. Kemudian lihat bagian kedua. Satu orang bisa baca? Pembahasan tentang fenomena yang bersifat keilmuan atau memiliki keterkaitan dengan suatu ilmu pengetahuan. Oke. Kira-kira contohnya apa yang bisa kalian pahami bahwa fenomena alam itu ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan? Fenomena apa yang baru-baru ini? Hujan, meteor. Itu kan pasti ada keilmuannya, sama dengan pelangi. Ada prosesnya kan? Bisa muncul tidak serta-merta kita melihat ada berbagai macam warna di langit, tetapi ada proses yang terjadi sehingga kita bisa menyaksikan pelangi di atas langit. Oke, ciri yang ketiga, silakan yang perempuan bisa baca. Bersifat informatif. Mengapa teks eksplanasi itu bersifat informatif? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa Stefi? Memberikan informasi. Ada tambahan? Kalau orang bisa memahami banyak informasi, kira-kira dia orang yang seperti apa? Wawasannya kira-kira bagaimana? Luas. Jadi dapat kita pahami juga bahwa teks eksplanasi itu bersifat informatif karena mampu memberikan wawasan dan pengetahuan bagi yang membacanya. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait ciri-ciri teks eksplanasi? Aman?
Oke. Nah, kita lihat lagi ya. Dalam teks eksplanasi kita dapat menemukan ada yang namanya gagasan umum dan fakta. Kita akan bagi kelompok. Sampai di sini ada pertanyaan tentang eksplanasi? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok. Ya, kita akan bagi kelompok terkait soal lembar kerja. Memang akan membagikan lembar kerja, tapi kita akan bagi kelompok dulu. Hitung 1 sampai 4. Dimulai dari Gilbert. Limit saja 2 ya. Oke. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Oke. Oke, akan membagikan LKPD tiap kelompok ya, membagikan. Silakan perhatikan LKPD yang sudah membagikan. Di situ sudah ada instruksi pengerjaannya, ada teks eksplanasi, silakan dibaca kemudian memahami. Sudah memahami instruksi pengerjaannya ya. Jadi silakan secara berkelompok mengumpulkan, membaca dulu teksnya, kemudian mengumpulkan informasi-informasi yang ada. Setelah itu boleh didata informasinya. Setelah kalian mendata informasi, boleh diolah berdasarkan instruksi pengerjaannya. Nah, kalau kalian sudah mulai mengerjakan, kalian dapat memeriksa kembali hasil dari pekerjaan kelompokmu, baru kemudian nanti disampaikan dalam bentuk presentasi. Silahkan kerja kelompok, kerjasama dengan baik, diskusi dengan baik, saling menghargai untuk mengerjakan soal yang ada. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kesulitan, silahkan angkat tangan saja. Oke? Ya, kenapa sih di belakang? Bukan fungsinya.
Kalau sudah selesai, siap-siap presentasi. Siapa yang bisa duluan? Kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan presentasi kelompok 1. Kelompok yang lain silakan menyimak ya. Shalom teman-teman semuanya. Halo. Kali ini kita bakal presentasi tentang teks eksplanasi yang berjudul banjir. Anggota-anggota kelompok kita itu ada Gilbert, Reksa, Regen, sama Stephen. Pertama saya akan membacakan teks yang berjudul tentang banjir. Mendengar kata banjir memang saja asing, tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan yang intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Penyebab alami banjir sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah airnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah, dan tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang biasa yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya ada aliran permukaan tanah menuju sungai, dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Era perkotaan. Nomor 1, jelaskan apa yang menjadi dasar atau alasan teks tersebut dikategorikan dalam teks eksplanasi. Yang pertama itu karena teks tersebut menjelaskan tentang fenomena alam yaitu banjir. Yang kedua, tulislah isi informasi dalam teks eksplanasi. Isi informasi yang ada dalam teks tersebut adalah yang pertama itu banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Yang kedua, banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Yang ketiga, penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi, dan kapasitas sungai. Dan terakhir itu kawasan padat. Penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi menghambat aliran dan daya tampung sungai. Yang ketiga, tulislah gagasan umum dan fakta dalam teks eksplanasi tersebut. Gagasan umum teks eksplanasi yaitu deduktif. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Yang kedua, induktif. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Yang ketiga, fakta. Yang pertama itu pembuangan sampah di das membuat sungai tersumbat akan sampah. Ya, terima kasih. Oke, dari kelompok yang lain bagaimana? Ada yang mau menambahkan di poin nomor 1? Sama? Oke, informasinya sama ya? Oke, alasan mengapa teks banjir dikategorikan dalam teks eksplanasi. Jawaban yang lain sama? Berikutnya, bagaimana gagasan umumnya yang disajikan tadi kelompok 1 yang kamu buat sama atau tidak? Sama? Oke, sama. Di poin terakhir,
Apa di situ? Faktanya? Penyebab banjir apa? Erosi. Apalagi? Vegetasi, dan daya tahan musuhnya menjadi berkurang. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Terima kasih. Nah, hari ini pembelajaran kita terkait teks eksplanasi. Kira-kira menurutmu apa yang sudah kamu pelajari tentang materi teks eksplanasi, atau apa yang kamu peroleh setelah mempelajari tentang teks eksplanasi? Ada yang bisa? Satu orang? Oke, silakan Mimit. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya atau yang lainnya. Dan teks eksplanasi terbagi ada dua gagasan umum, deduktif dan induktif. Ada yang bisa menambahkan lagi? Tadi tentang eksplanasi, bagaimana ciri-cirinya? Oke, kenapa aja? Teks eksplanasi bersifat informatif. Jadi jangan lupa ya, karena terkait dengan fenomena alam, terkait dengan peristiwa alam, ada prosesnya apa, mengapa, dan bagaimana, sehingga setiap orang yang membaca akan apa, Nixon? Akan mendapatkan informasi. Ya, nah anak-anakku sekalian, dari awal tadi ingat firman Tuhan bilang apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Nah, kalau kita melihat tentang teks eksplanasi di sini, ini bicara tentang apa? Fenomena alam, kejadian-kejadian alam. Tetapi kita belajar percaya bahwa apapun yang kita alami, semua terjadi dalam rancangan dan penyertaan Tuhan. Sekalipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan seperti banjir, ya, ada erosi, ada bencana alam, tapi kita belajar penyertaan Tuhan akan selalu sempurna dalam hidup kita. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita masih akan tetap belajar tentang teks eksplanasi, tapi pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis teks eksplanasi. Ada pertanyaan sebelum Mem akhiri? Ada pertanyaan sebelum Mem akhiri? Tidak ada. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Mem tutup pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Kita akan belajar menulis teks eksplanasi. Silakan ketua kelas siapkan nak. Stand up, please. Thanks. Thank you, everybody. God bless you. God bless you too. Let's get